Ya Bapa, sungguh kami rindukan Engkau untuk membimbing kami dalam hidup di dunia yang dipenuhi kekelaman dan kegelapan. Namun demikianlah firman-Mu berkata, bangkitlah dan jadilah terang, sehingga Engkau dapat menyinarkan cahaya kemuliaan di tengah-tengah kegelapan ini. Oleh karenanya Tuhan, kami membutuhkan bimbingan melalui firman-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu untuk kami lakukan, agar setiap kami tidak mengalami sesat di dalam perjalanan kami di muka bumi ini. Terima kasih, Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami. Kami terima dan sambut kebenaran firman-Mu dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 27, kita akan membaca ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-50. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Berbahagialah bagi kita yang berkenan merenungkan firman Tuhan dan terlebih yang melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cerita ini bukan sekedar dongeng, tetapi inilah yang dilakukan oleh Yesus di dalam rangka untuk menggantikan upah dosa yang adalah maut yang harusnya kita terima telah diambil oleh Yesus. Sehingga dia mengalami penderitaan yang amat sangat berat. Dia dianiaya, didera, disiksa, sampai kemudian harus digantungkan di atas kayu salib dengan tangan yang terbentang, darah yang tercucur dari sekujur tubuhnya, bahkan dari atas kepala. Mahkota duri itu menembus dan juga mengeluarkan darah. Ini semua dalam rangka untuk mentahirkan setiap orang berdosa yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari ayat bacaan ini kita memahami, menyadari bahwa sesungguhnya ketika seruan Yesus di atas kayu salib ini diungkapkan, ternyata ada beberapa pendapat yang berbeda. Yang pertama adalah ada orang yang mengatakan dia sedang memanggil Elia. Dan ayat 48 dikatakan bahwa ada orang yang juga kemudian mengambil bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam dan mencucukkan pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Dan yang ketiga, pendapat orang lain berkata, jangan, di ayat 49, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Saudara, ketika pendapat yang sangat berbeda, sebagai respon dari pernyataan Yesus yang berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Apakah kita punya juga respon yang berbeda?
Mengapa tidak ada respon yang tepat terhadap pernyataan Yesus Kristus yang berkata, Eli, Eli lama sabatani? Mengapa tidak ada pernyataan yang pas? Saudara-saudara, semua itu terjadi karena dalam pikiran mereka tidak hanya diliputi oleh kebanggaan atas penyiksaan yang dilakukan kepada Yesus, tetapi juga merupakan hinaan dan cemoohan di hati mereka. Apakah Yesus mampu menyelamatkan dirinya sendiri? Sampai dia berkata, dia memanggil Elia. Apakah Elia akan sanggup untuk menyelamatkannya? Saudara-saudara, respon yang berbeda bisa jadi kita juga lakukan. Padahal Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani, itu artinya bahwa mengapa engkau meninggalkan aku Bapa? Itulah jeritan yang sungguh memiliki beban yang sangat berat di dalam diri Yesus yang manusiawi itu, untuk menyatakan kepada setiap kita bahwa menanggung dosa saudara dan saya itu bukan perkara ringan. Menggantikan hukuman atas dosa yang kita lakukan itu bukan perkara gampang. Jeritan hati Yesus ini hendaklah kita dengar supaya saudara dan saya dapat memberikan respon yang tepat. Maka apa yang perlu kita lakukan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam berita ini ada sungguh pesan derita rohani yang sangat dalam. Ungkapan beratnya derita yang harus dialami oleh Yesus. Di mana ketika itu kegelapan terjadi, situasinya mencengangkan. Dan saudara, ini yang harusnya kita selalu ingat, tidak hanya sekedar ketika menjelang Paskah, tetapi setiap saat, setiap waktu, hendaknya kita dapat menyatakan, Tuhan, pengorbananmu sungguh besar bagiku. Apa yang harus kita lakukan? Selain bersyukur kepada Tuhan. Cara bersyukurnya adalah hidup sebagaimana Tuhan mau kita hidup. Menyatakan kasih bagi semua orang, melakukan apa yang menjadi kehendak firman, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada, dengan cara yang sangat bisa untuk kita lakukan tanpa harus menunggu akan kemampuan yang kita miliki. Contohnya, kalau saudara ingin menjadi berkat buat orang lain, jangan tunggu jadi kaya. Jangan tunggu hartamu berlimpah baru menjadi berkat. Tapi ketika engkau sudah menyadari bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu begitu luar biasa beratnya bagiku, maka lakukan apa yang dapat engkau lakukan. Bersyukurlah. Doakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Doakan keluargamu, doakan tetanggamu. Berkati mereka dengan perkataan-perkataan yang baik. Ketika engkau mendengar tetangga sakit, engkau berkata, Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan belas kasih-Mu, Tuhan ampuni dosanya. Tuhan lawatlah keluarga ini. Mungkin kita juga sedang membutuhkan makanan. Tetapi beranikah kita berkata, Tuhan berkati saudaraku. Saudara-saudara, itulah yang ditunjukkan dalam pelayanan Yesus sepanjang masa 3,5 tahun di muka bumi. Ketika Yesus ingin memberi makan 5.000 orang lebih pengikutnya ketika mendengar khotbah, banyak murid mengukur dengan ukuran-ukuran yang ada pada dirinya. Aku tidak punya apa-apa. Kalau toh aku kumpulkan uang ini, kubelikan makanan, gak cukup ngasih uang orang sebanyak ini. Tapi ketika anak kecil itu berkata, aku hanya ada 2 ikan dan 5 roti. Maka terjadi
multiplikasi berkat yang luar biasa. 5.000 orang kenyang, bahkan masih tersisa 12 bakul. Artinya bagi kita, mari apa yang dapat engkau lakukan untuk hidup mengasihi saudara, mengasihi tetangga, mengasihi keluarga, lakukan. Ketika engkau memandang segala apa yang ada padamu, engkau tak akan pernah berjalan. Tetapi ketika engkau memandang pengorbanan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan saudara telah diteguhkan untuk memiliki hidup yang kekal, tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi orang yang pelit, engken, gak berbagi kasih buat sesama. Mari saudara lakukan. Harus selalu kita ingat setiap waktu bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu untuk penebusan dosa kita dengan derita yang cukup berat. Karena itu mari responi ini dan ingat selalu setiap saat dimanapun engkau berada, kapanpun waktunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah penderitaan itu merupakan bagian daripada karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan sekedar keselamatan yang Tuhan berikan, tetapi ada bagian ketika engkau harus mengikut Yesus. Pikulah salib, siaplah menderita. Dan saudara, siap juga tidak terkenal. Karena kita harus menyangkal diri kita. Berbeda dengan konsep pelayanan pada hari-hari ini. Nama kita ingin disebut banyak orang, nama Yesus terlupakan. Padahal Tuhan katakan yang mengikut aku siaplah menyangkal diri. Siap untuk tidak terkenal. Tapi biarlah Yesus yang terkenal karena kehadiran saudara memberkati banyak orang. Dengan pujian, dengan perkataan, dengan doa, dengan senyum yang termanis. Oh, orang akan menyatakan damai. Tuhan, tetanggaku ini luar biasa. Kalau toh dalam kategori miskin, dia juga miskin. Tetapi senyumnya mengembang senantiasa. Dan dia selalu menyapa. Bahkan ketika aku melihat wajahnya, hatiku rasa damai. Karena kehadiran tetanggaku ini. Coba saudara lakukan hal yang seperti itu. Di dalam rangka kita bersyukur kepada Tuhan yang telah tersalibkan karena dosa kita. Di dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Dan saudara, ada dua karunia yang sangat berharga, yaitu keselamatan dan penderitaan. Kedua hal ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan orang percaya. Maka artinya bagi saudara dan saya, jangan berkecil hati. Ketika engkau sedang alami masalah dan persoalan, ketika engkau sedang alami penderitaan, Yesus sudah lakukan semuanya di atas kayu salib. Bahkan dia merasa kegelapan itu dunia yang paling gelap. Dan dia merasa sendiri karena itu dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Di situ dengan suara nyaring dia sampaikan supaya orang-orang yang ada di bawah salib itu mendengar bahwa sesungguhnya inilah penderitaan yang sedang dialami Yesus. Dan ternyata mereka sedang meresponnya tidak dengan tepat. Saya sangat berharap saudara yang mendengar sabda ini, kiranya berikan respon yang tepat. Agar kita tidak salah. Bahwa derita orang percaya merupakan konsep iman untuk memuliakan Tuhan. Mengapa demikian? Saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 18, penderitaan yang kualami ini tidak seberapa,
tak akan pernah melebihi kekuatanku. Seperti apa yang disediakan Tuhan dalam kemuliaan itu jauh lebih besar. Sekali lagi saudara, beberapa tahun kemarin kita terdampak oleh COVID. Kehadiran jemaat di gereja berkurang, bahkan ditiadakan, digantikan dengan online. Sementara ibadah di rumah masing-masing melalui YouTube, melalui channel siaran langsung dimanapun, Facebook, Instagram, TikTok, wah banyak sekali media itu. Tapi respon kita bisa jadi tidak tepat. Pendeta dan pelayan Tuhan yang melayani di mimbar ini dengan sungguh-sungguh tanpa kehadiran jemaat, dengan doa, dengan pergumulan, dengan kerinduan, jemaat yang di rumah ternyata mendengar khotbah itu dengan bersanding kopi dan pisang goreng. Di sini enggak ada. Itu di jemaat lain, saudara. Pakai celana pendek, pakai kaos singlet, bahkan ada yang berbaring tidur-tiduran. Mata melihat di layar kaca, telinga mendengar cerita Korea. Waduh, di sini enggak ada, puji Tuhan. Itu kemarin. Ya. Di tempat lain ada, saudara. Saya mau sampaikan seperti ini karena waktu COVID itu saya ingin semua merespon dengan foto, selfie. Mendengar khotbah dan bagaimana keadaanmu. Di tempat tidur saudara, jemaat di tempat saya ada yang pakai celana pendek. Ya. Itu terjadi saudara. Ya di sini enggak ada sekali lagi. Ya, walaupun enggak ada yang ngaku ya. Saudara-saudara, ini terjadi respon yang tidak tepat. Derita orang percaya sebagai konsep iman untuk memuliakan Tuhan. Maka itu bersyukur, saudara. Apalagi yang dapat kita lakukan. Ya. Saya ini sudah melayani Tuhan dari tahun 86. Ketika saya bertobat menjadi orang Kristen tahun 84. 86 saya melayani, 88 teguhkan menjadi pendeta, kemudian tahun 89 saya baru ngeh itu ngerti, baru paham, sudah jadi pendeta. Ketika saya harus masuk ke Bible Camp yang dilayani dengan cara Evangelism Explosion. Ketika itu oleh Bapak lupa saya. Yang gemuk, yang Pak Sandi, masih ingat ya Pak Sandi? Ada, pernah, di sini ada ya? Ada ada namanya Pak Sandi, almarhum sudah. Dia mengajar, wah luar biasa. Dan ketika ada seorang hamba Tuhan yang masih muda, pakaiannya lusuh, dan kemudian bertanya kepada saya, untuk apa Bapak melayani? Jawaban yang lumrah terjadi, supaya Tuhan senang kepada saya, supaya saya bisa masuk surga. Terus dia memberikan penginjilan, di situ air mata saya tertumpah. Saya nangis sejadi-jadinya, baru tahu 84 saya jadi orang Kristen, tahun 89 bertobat. Jadi melayani itu sebagai ucapan syukur. Bukan mencari berkat, bukan mencari kekayaan, bukan mencari nama. Tetapi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, menebus dosa saya, menjadikan saya umat yang dibenarkan untuk masuk ke surganya. Ini bukan perkara mudah, saudara. Dan dari situlah saya mulai kekeh, mulai imanku kokoh. Aku enggak mau lagi dipengaruhi oleh hal-hal dunia. Tapi biarlah dunia ini yang kupengaruhi untuk hidup
dalam damai, sejahtera, bahagia, sukacita. Dengan pelayanan inilah aku tidak mau cari keuntungan, tapi aku ingin memuliakan Tuhan. Mari kita bersyukur. Untuk apa engkau memuji Tuhan? Dalam rangka mengucap syukur. Untuk apa kita ke gereja dalam rangka mengucap syukur? Untuk apa kita menjadi pendeta dalam rangka mengucap syukur? Untuk apa saya bisa berkhotbah dengan menyala-nyala dalam rangka mengucap syukur? Bersyukur. Saudara-saudara, kekuatan jiwa dan batinia kita akan terbangun ketika engkau memahami pernyataan Yesus, Eli, Eli, lama sabatani, menjadikan saudara bersyukur kepada Tuhan. Berat saudara apa yang dia lakukan Yesus. Jangan saudara main-main dengan kekristenanmu, tapi sungguh-sungguhlah untuk hidup menjadi berkat bagi sesama dalam kasih. Jadikanlah hidupmu sebagai saksi yang memberkati banyak orang. Maknanya bagi kita adalah, saudara, mari kita sungguh-sungguh dalam kehidupan di dunia ini menyerukan tentang keselamatan sebagaimana Yesus. Bahwa walaupun aku ditinggal oleh Tuhan, oleh Bapa, oleh Allahku, yang kusampaikan kepadamu, kalau saya terjemahkan bebas, jangan mengira aku tak akan bangkit seperti yang kusampaikan. Dan saudara, dia kemudian dikuburkan dan hari yang ketiga dia bangkit, tinggalkan semua dosa di liang lahat itu untuk kemudian dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 1-3. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, serukan keselamatan ini kepada semua orang. Terlebih dalam diri saudara, aku sudah diselamatkan dalam pengorbanan Kristus yang tidak ringan. Aku harus bersyukur kepadanya. Yang kedua, bangunlah relasi intim dengan Allah. Jangan sia-siakan hidupmu dimanapun kau berada. Dalam situasi kehidupanmu yang bagaimanapun, jangan pernah engkau meninggalkan Tuhanmu. Tapi bangun keintimanmu. Saudara setir mobil, di motor, naik sepeda, jalan kaki, jalan-jalan di mall, saudara bisa berkata, Tuhan kau baik. Aku bisa jalan kaki. Banyak orang masih kena osteoartritis. Persendiannya sakit kalau dibuat jalan, tapi sekarang aku masih bisa jalan. Walaupun tidak cepat, aku bersyukur kepadamu. Apapun situasimu ketika engkau bersyukur, akan ada kuasa yang dahsyat dari Tuhan. Makanya Tuhan katakan demikian, bahwa di dalam hati yang gembira itu ada obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka dari itu bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Berdoalah selalu kepada Tuhan. Dan ayat 18, bersyukurlah di dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah bagimu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka itu bangun keintimanmu dengan Tuhan. Pagi hari ini engkau sudah lakukan. Beribadah bersama, bersekutu, bersehati untuk memuji, menyembah, dan mendengar sabda Allah. Ini adalah dalam rangka membangun keintiman dengan Tuhan. Maka apa yang terjadi kalau kita bisa lakukan ini setiap waktu? Engkau akan menerima kehidupan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Sebab siapa yang ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan dalam kitab Ibrani, Galatia pun disebut dengan jelas. Secara khusus di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari saudara, jadikanlah dirimu sebagai ciptaan yang baru dan bersungguh-sungguhlah. Karena itu, ketiga hal yang perlu saudara camkan baik-baik, yaitu seruan keselamatan, hidup yang intim di dalam Tuhan. Dan terlebih sungguh-sungguh engkau lakukan hal yang ketiga, yaitu menjadi ciptaan baru. Maka akan ada kuasa, berkat, dan mujizat yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, seruan keselamatan menyadarkan kepada kita bahwa kematian Yesus memberikan kehidupan dalam kebenaran. Dalam 2 Korintus 5:21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena pelanggaran kita, supaya di dalam Yesus Kristus, di dalam Dia, kita dibenarkan. Dibenarkan itu bukan berarti kita benar. Contoh yang dibenarkan itu begini. Ketika kita menjawab soal fisika, soal cerita, saudara menjawabnya kurang tepat. Harusnya dapat nilai 7, tapi oleh Bu Guru diberikan nilai 10. Itu dibenarkan. Anak kecil mengatakan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kemudian ditanya, apa alasannya 5? Ya karena kalau 10 dikurang 5 sama dengan 5. Oh, bukannya dihitung antara 5 ditambah 5. Tetapi dia berkata 10 dikurang 5 sama dengan 5. Sama benarnya. Apa alasan lagi? 7 ditambah 3. Padahal soalnya 5 ditambah 5. Kenapa hasilnya 10? Karena 8 ditambah 2. Kenapa hasilnya 10, 5 ditambah 5? Dia menjawab, karena 4 ditambah 6. Jawabannya 10 juga, benar ya? Tapi si kecil menjawab bukan 5 ditambah 5, tapi dia menjawab dengan cara yang lain. Tapi kemudian diberi nilai 10. Walaupun dia kurang tepat, tapi tetap dibenarkan. Itulah yang dilakukan Yesus kepada kita. Bukan kita orang yang suci. Hari sehari kita ini penuh dengan dosa. Ingat Roma 3 ayat 10, tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang telah berbuat salah. Ayat 23, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Pak, saya enggak ada dosa. Hari ini dari bangun pagi sampai hari ini aku enggak ada dosa. Sudah baca firman pagi ini? Sudah berdoa pagi ini? Sudah menyapa orang? Sudah tersenyum buat orang lain? Apa niat saudara datang ke gereja? Supaya saudara tidak diteleponnya. Supaya saudara hadir dan tidak perlu dibesuk. Bukan. Kalau itu kita lakukan, sesungguhnya kalau kita lupa doa, itu juga berdosa. Lupa baca firman, berdosa. Lupa menyapa orang, senyum, itu juga berdosa. Karena firman-Nya berkata, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, ayat 17 dari 1 Tesalonika 5. Karena itu yang dikehendaki Allah bagimu, bersyukurlah. Siapa yang enggak bersyukur? Hatinya bersungut-sungut, marah, kecewa. Membangunkan anak, marah. Membangunkan suami, diajak ke gereja, dengan marah. Kamu ini sudah telat, ayo bangun. Padahal tujuannya baik, tapi caranya bisa jadi itu dosa. Tetapi puji Tuhan, dosa kita ditanggungnya di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Sehingga kita yang menjadi orang berdosa ini dibenarkan. Oleh karena iman engkau dibenarkan. Bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Tapi nyatakanlah hal-hal hidupmu dengan kebaikan. Sebagaimana yang Allah sediakan bagimu di dalam Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8-10. Saudara, ini tidak mudah. Tetapi inilah yang harus kita usahakan. Maka seruan keselamatan penting bagi kita. Kematian Yesus memberikan kehidupan dalam kebenaran. Maka itu jangan berbuat dosa lagi.
agar kita ini tidak terpisah dari Tuhan. Jaminan hidup yang kekal bagi orang percaya itu sudah pasti melalui kematian Yesus. Sudah dimeteraikan. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, Yohanes 14, dia rindu, ayat 3, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kerinduan Yesus, saudara semua dan saya, untuk masuk surga. Mari bersyukur. Kalau ada masalah, kalau ada persoalan, ada tekanan hidup, ada penderitaan, jangan bersungut-sungut. Senyum bersyukur, Tuhan kau izinkan persoalan datang kepadaku, supaya aku lebih bisa bersyukur kepadamu. Makin besar masalah, akan semakin besar mujizat yang aku lihat. Begitu saudara, kita harus bisa merubah paradigma cara pandang kita terhadap hidup dunia sekarang ini. Jangan penderitaan itu saudara katakan ini karena suamiku dosa. Kita miskin karena istriku cerewet. Jangan nuduh orang. Tapi mari kita saling memberkati. Anak-anakku, hidupmu ada dalam kasih karunia Tuhan. Engkau sudah diselamatkan, tetapi bersiaplah untuk menghadapi penderitaan. Tapi jangan takut, bersyukur. Karena di balik penderitaan yang kau alami, akan ada kemuliaan besar Tuhan berikan bagi kita. 2 Korintus pasal 4, di dalam ayat yang ke-17. Ayat 16 berkata, walaupun manusia jasmani aku ini makin merosot, tapi manusia batini aku diperbaharui dari hari ke sehari. Penderitaan yang kualami ini tidak akan melebihi kekuatanku, dan tak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan disediakan Tuhan bagiku. Kalau engkau hanya sakit flu dan sembuh, itu biasa. Tapi kalau dokter sudah advis dan angkat tangan, tidak disembuhkan. Obat macam apapun di dunia enggak ada lagi. Tinggal hitung hari. Ngomong sama keluarganya, sudahlah kalau dia mau makan apa, beri saja. Kalau toh dia ada darah tinggi, kalau pengen sate, kasih sate. Yang pantangan-pantangan sudah dibuka pintu, berikan saja. Karena tinggal menghitung hari. Tapi saudara, tahukah engkau, ketika di detik-detik akhir itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kuasa kesembuhan terjadi. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus pasal 9 ayat 23. Terjadi mujizat. Itulah yang disebut kuasa Tuhan. Kalau saudara flu dan sembuh, saudara jarang berkata, ini mujizat. Betul? Tapi kalau dokter sudah advis sudah mendekati sakratul maut, nafasnya tinggal Senin dan Kamis. Ya, Senin nafas, Selasa enggak, Rabu nafas, Kamis enggak, nah gitu. Ya. Wah ini sudah, serahkan saja ini. Panggil pendeta, Pak pendeta sudah tuntun jalannya. Lah, nonton kemana? Sering kali saya, Pak pendeta, tolong doakan Pak, tuntun dia Pak, supaya cepat. Sudahlah saudara, kita ini nonton model apa? Kalau Tuhan berkehendak sembuh. Walaupun di detik terakhir, mujizat Tuhan bisa terjadi. Maka itu jangan berputus asa, jangan pernah menyerah. Sehebat apapun persoalan yang sedang kau hadapi, percaya Tuhan sanggup menyatakan kuasa yang ajaib bagi saudara. Pada waktu yang tepat, Tuhan nyatakan mujizat bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jaminan hidup kekal juga kita akan terima ketika engkau menyadari bahwa penderitaan Yesus itu luar biasa beratnya. Maka dari itu jangan saudara sekali lagi berkecil hati, bersyukur dan bersyukur. Membangun relasi intim dengan Tuhan, yaitu saat kita sedang alami persoalan, maka ingatlah aniaya yang dialami Yesus. Dia tidak mengeluh, dia tidak protes, namun ketika jauh dari Bapa, ini menandakan bahwa
ungkapan puncak derita seakan datang dan dunia terasa hilang. Secara manusiawi Yesus merasa ditinggal. Eli, Eli, lama sabatani. Ungkapan derita fisik dan mental serta spiritual yang sangat dalam dialami oleh Yesus. Saat terpisah dari Bapa merupakan puncak derita yang harus dipahami oleh setiap kita. Saudara, jauh dari Tuhan akan membawa bencana. Maka itu dekat-dekatlah dengan Tuhan. Ketika murid-murid disuruhnya menyeberang setelah memberi makan 5.000 orang kenyang. Apa yang terjadi? Dia digoncang angin sakal. Karena Yesus ada di bukit. Dia di tengah danau, terpisah jauh. Tapi sekalipun demikian, dalam penderitaan digoncang oleh angin sakal, Yesus mendatangi mereka dengan cara berjalan di atas air. Tidak ada yang mustahil. Seketika itu kemudian danau dan angin menjadi teduh. Ada kuasa mujizat terjadi. Apapun yang sedang saudara alami, ingatlah. Yesus telah mengalaminya luar biasa. Maka dari itu bersyukur. Jadikanlah dirimu sekarang hidup yang baru di dalam Tuhan. Jangan berkecil hati. Jadikanlah dirimu sebagai ciptaan yang baru. Jeritan Yesus saat Bapa meninggalkannya menjadi jeritan pengharapan bagi kita orang percaya. Apapun masalahmu sekali lagi, Tuhan sudah alami dan Tuhan memberikan pengharapan yang pasti kepada setiap kita. Dalam beratnya pergumulan ada pengharapan yang Tuhan sediakan. Maka itu intim dengan Tuhan dan lebih sekarang jadikanlah dirimu sebagai ciptaan yang baru. Jangan lagi berkecil hati ketika menghadapi masalah, persoalan, apalagi sampai putus asa dan menyerah. Tapi terus bangun hubunganmu dengan Tuhan lebih karib lagi, lebih dekat lagi. Maka akan terjadi kuasa yang dahsyat dalam hidupmu. Kepastian penyertaan Tuhan yang sempurna sungguh pasti terjadi dalam diri setiap kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini jangan saudara memandang kehidupan itu sebagai hal yang ringan. Tetapi percayalah bahwa ada satu momentum di mana Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya saudara sungguh-sungguh hidup berpaut dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Ia seumpama pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang akar-akarnya merambat ke batang air, yang daunnya selalu hijau, evergreen, dan dia selalu menghasilkan buah pada musimnya. Yeremia 17 ayat 7. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan saudara, ada saat, maka saudara perlu pahami bahwa perkataan Yesus sebagai kodrat manusiawi yang telah ditinggalkan Bapa itu harusnya menjadi daya ingat kita untuk sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang tidak lagi hidup mencemari diri dengan hal-hal duniawi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sempurna. Dan di ayat yang kedua, janganlah engkau menjadi sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat membedakan mana yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oleh karena itu saudara, kesan dari beratnya penderitaan Yesus ada sebuah pengharapan yang juga besar Tuhan sediakan bagi kita. Sekali lagi jangan berkecil hati. Bukti dosa manusia yang ditanggung Tuhan bukan perkara yang bahasa sekarang ecek-ecek. Tapi ini benar-benar berat dan luar biasa. Sampai dia harus menderita, dicambuk, dia aniaya, mengeluarkan darah dari sekujur tubuhnya untuk mentahirkan dosa kita. Bahkan ketika ada detik terakhir, dia harus menyerahkan nyawa. Dia masih menyebut kata, Eli, Eli, lama sabatani.
Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Sepertinya Yesus tak kuat menanggung beban dosa yang berat akibat kita yang berbuat. Maka apa yang lakukan? Bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Lakukan yang baik berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadilah berkat bagi sesama dalam hidup nikah, rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Saudara, Tuhan akan tolong dan Tuhan akan pasti berkati dengan luar biasa. Bangunlah relasi yang baik karena Tuhan sudah rela menjadi jembatan di mana manusia dan Allah telah terpisah akibat dosa. Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Tetapi Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Maka itu yakin, tidak selamanya engkau ditinggalkan dalam sendirian. Kalau Yesus membuktikan dalam derita kuat menanggung beban berat dosa kita, dia berhasil melaluinya dan dia sekarang ada di surga menyediakan tempat bagi kita. Tuhan pasti menyertai saudara. Tuhan pasti akan menolong saudara. Tuhan akan pasti buka jalan atas persoalan saudara. Tuhan pasti pulihkan keadaan saudara. Bahkan kuasa bilurnya sembuhkan segala sakit kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Engkau sudah berkenan berikan kami kebenaran firman-Mu untuk kami sungguh-sungguh dapat hidup sebagaimana yang Engkau nyatakan. Pernyataan Eli, Eli lama sabatani bukanlah pernyataan ringan dari penderitaan Yesus, tetapi ini menggugah hati kami bahwa apa yang ditanggung Yesus di dalam menyelamatkan kami orang berdosa ini sungguh sangatlah berat. Oleh karenanya kami terus ingat setiap saat, setiap waktu akan pengorbanan-Mu. Kami hidup berkenan kepadamu. Kami tidak lagi berbuat dosa. Kami tidak lagi mau menjadi batu sandungan. Kami sungguh-sungguh akan menjadi berkat bagi semua orang. Menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi tetangga, menjadi berkat di lingkungan di mana Engkau percayakan kami berada. Supaya dengan demikian nama-Mu yang dipermuliakan. Kami siap untuk tidak terkenal. Tetapi biarlah Yesus yang dikenal. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Engkau berkenan memberkati kami dan memeteraikan firman-Mu agar kami dimampukan menghadapi zaman yang penuh segala yang sulit ini untuk kami terus menaruh harap hanya kepada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Kami percaya berita firman-Mu telah memberkati kami sehingga kami yang sakit telah disembuhkan, kami telah dipulihkan dan kami sudah pasti diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.